Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini yaitu hari Jumat Legi berketepatan dengan tanggal 4 Juni. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah di rumahnya saudara kita Bapak Paino sekeluarga dalam rangka rutinitas setiap 36 hari sekali dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan perintahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Terima kasih kepada pembagi acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin di sini namanya Tukiman saja dan nggak tahu nanti gitu ya. Yang pertama yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Paino beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani rohani, kekuatan iman Islamnya, dan selalu barokah dalam usianya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Mbah Sarmo selaku kesepuhan atau yang disepuhkan baik dari segi usia maupun dari segi wawasan dan ilmunya. Tak lupa juga saudaraku semua, mbah-mbah yang ada di dalam, nggak bisa disebut satu persatu. Juga ini wabil khusus Ustadz kita siapa mau jenur Abah Junaidi, mudah-mudahan masuk pondok pesantren. alhamdulillah pengasuh pondok pesantren ini menjadi bagian daripada doa. Dan saya hormati juga Mas Edi, Mas Irun, Kakang Suroto, semua lah ya yang di luar juga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kita semua. Aku kan ngomong bahasa Jawa tidak keliru iki. Bahasa Indonesia lah. Oke, gini aja lah. Mungkin saya yakin ya yang di luar sana pasti ada yang dengar, ada yang enggak. Pertama, Tukiman sak keluarga besar Bogor. Sebenarnya hari ini benar-benar hari istimewa buat saya atau keluarga besar Mbah Karyo. Kenapa? Gak dirancang, gak direncanakan, dan saya gak tahu apa yang arisan pas dinogui. Kenapa? Karena waktu kemarin itu saya lihat tuh setelah lebaran itu kayaknya ada kegiatan ya, ada rutinitas. Ini kan di tempat ribuan ya. Yang saya lihat tuh belum sampai ini 1 bulan kan puasa, ini masih di bulan Syawal. Nah, masa iya sekarang udah masuk lagi Jumat lagi gitu. Makanya saya nggak berpikir sama sekali. Jadi Mas Irun ya, saya rencana kesini bukan masalah arisan. Siap. Saya kesini masalahnya adalah masalah pertama. Anak saya Rido itu pengen ke Lampung, pengen tahu di Lampung karena sering saya ke Lampung dia nggak diajak tuh nuntut karena hampir 1 tahun dia tuh di pesantren. Kedua, dia si Nasib yang selama ini mungkin informasinya tuh simpang siur ya, informasi simpang siur. Maksud lagi jadi loro kok ora dikabari piye kepedulane. Itu sebenarnya kita membuktikan bahwasanya Nasib Diahman Putra itu secara lahiriah batiniah cukup sehat. Mungkin ada kekurangannya atau mungkin yang bisa dilihat. Kalau menurut saya sih ya sehat, atau bisa bawa mobil, bisa tekan gini ya kan. Tapi kenapa ya hanya mungkin ini tadi sedikit lah. Jadi diarani waras ya ora iso kaya mengkoe kancane mlaku ora iso, karena memang itu masalahnya efek daripada ketika dia minum obat.
yang berobat jangka panjang sekitar hampir 7 bulan. Jadi proses itu harus dilewati. Jadi ngalami misalnya ngombe obat itu soalnya dosisnya dosis tinggi. Jadi nek obat dosis tinggi kaya wong mabuk lah jarene, aku ya ora tau mabuk sing jarene kaya biaya kayak gitu kan. Pertama yang tulang-tulang ki loro. Pernah beberapa bulan itu ya hari. Terus nangdas mumet mau nih. Terus pernah juga nek mangan diokai sekali mangan itu harus pas. Setitik mesti koken mesti muta. Itu pernah seperti itu. Nah saya kuwi 2 jam sebelum dia makan dan 2 jam setelah makan itu kalau mau minum obat berarti ada proses yang harus diikuti. Itu sudah berjalan 7 bulan. Dan berkat doa restu daripada keluarga besar Mbah Karyorejo, saya yakin bahwasanya ke depan insya Allah nasib akan bisa pulih seperti semula. Amin. Makanya saya tuh piye liar ngomong omongannya banter kita wongnya galak banget gitu ya. Tapi kan sebenarnya enggak gitu ya sebenarnya menurut saya. Nah kaitannya karo nasib itu mau keluarga besar itu seolah kayak itu kemarin itu kan pas di Ridwan tuh minta di video call ya video call. Kaya ini kaya anu banget sih rasanya. Nah itu sebenarnya bentuk antusias atau kepedulian sedulur. Di antarane awake dhewe iki kadang-kadang enek anake, enek putune sing ora sehat, sing merasa terpanggil. Mungkin apa meneh nek krungu misale nasib cilike kaya ngono, saiki kaya ngono, itu kan gugah sing ora-ora gitu ya. Sing ora-ora. Jadi aku kudu ngomong piye gitu kan. Makanya ini masih di bulan Syawal. Bagaimana sak keluarga besar kabeh minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin walaupun kadang-kadang neng kono sering rasani seneng kene. Baik melalui media sosial. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kuilah gunane bahwasana arisan iki nggo ngiket rasa kepedulian, rasa yang selama ini menjalin komunikasi. Banyak persoalan-persoalan di luar sana itu muncul karena tidak ada komunikasi. Contoh kejadian misalkan kasih nasib, seolah-olah kita itu gak ada komunikasi. Kita tuh mengingatnya si nasib ini sehat. Kayak si Yumuji itu malah marahin Wanse katanya gak dikasih kabar kayak itu hanya salah informasi. Makanya Tukiman buktikan pertama ini makanya sebuah istimewa. Silaturahmi masih bulan Syawal kita bertemu nasib itu seperti itu kondisinya. Jadi sebuah pembuktian Mbak Sarmo. Jadi Tukiman itu ayo sih kita ke Lampung aja lah. Satu silaturahmi, ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu penting. Salah satu dari yang kita bacakan dengan seperti ini kita ingat kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Dan syukur alhamdulillah menurut saya tempat ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Pembelajaran baik masalah komitmen dalam hidup, masalah waktu juga, dan harusnya seperti bisa gantian. Jadi mohon maaf Abah Junet, kalau tadi saya dipasrahin misalkan suruh mimpin tahlil itu bukan partnya, bukan bagian saya. Aku ngerti ini gue ngomong seru. Nesu mungkin ngomong-ngomong sing ngono-ngono bilang, tapi kon masrane nganten, kon mimpin tahlil itu merasa nggak pas. Jadi menolak bukan berarti kita koyone ora gelem kon ngono wae, ora iso. Kita tapi yang pas memang Abah Junet, saya suaranya enak, mantap, ya kan? Enak memang loh. Jadi kalau misalnya tahlil saya yang di sana dibaca di sini kaget kok sampean kan? Beda meneh gitu ya. Nah itu tadi, jadi mungkin juga tadi ular-ularnya Mbak Sarmo juga. Saya kadang-kadang berpikir semua itu akan berjalan ke arah sebuah kematian. Maafnya ngomong Mbak Sarmo cepat atau lambat, Mas Tukiman cepat atau lambat, pengadil ya Pak. Awedi bakal mati. Sapa pengganti ini kesepuhan Mbah Karyo? Saya yakin pasti ada. Di antaranya pasti ada. Cuma ini tiga pembelajaran kabeh mbok menawani keluarga besar Mbah Karyo itu dimulai dari hal-hal yang sifatnya
duwe rasa kepedulian, termasuk regenerasi. Karena sebenarnya miniatur dalam kehidupan bermasyarakat itu dimulai dari keluarga pribadi masing-masing. Sampean ini yang lelakinya menjadi imam dalam keluarganya masing-masing. Setelah itu Anda dihadapkan di masyarakat lingkungan sampean semua. Setelah itu kita bernegara. Hukum yang telah ditetapkan adalah oleh Allah agama. Tapi dalam bernegara ditetapkan oleh pemerintahan. Lah awake kudu taat patuh karo aturan pemerintahan dan aturan agama. Kayak gitu. Jadi nek menurut aku ketika organisasi ini menjadi sebuah langkah kedua setelah awake dhewe, mungkin kalau Abah Junaidi tadi memimpin anak istrinya memang nggak bisa semua sama. Ini hanya saya biar gak tersinggung kan, Abah Junaidi ini kan memang kan pertama memang segala sesuatunya memang dia sudah mumpuni ya. Boleh apa boleh Gus? Boleh Gus boleh, tapi jangan kalau nanti ini Gus Nur. Gus. Lahirannya kan bulan Agustus, nanti Gus gitu kan. Gus Nur. Jadi nek misalnya dicontohnya karo Abah Junaidi semua ya nggak pas gitu ya. Ya semua ada kekurangan dan kelebihan. Ternyata kalau dipelajari secara ini kalau pendapatnya Mas Tukiman gitu. Sebenarnya pola hidup ini itu munculnya masalah, munculnya suatu perkara itu hanya dalam menyikapi diri kita. Bagaimana kita membawa diri kita ini daya tangkap, pola pikir menurut awake dhewe itu yang paling sulit. Kenapa? Kadang-kadang wong sing salah wae njaluk ngapurai abot. Apa meneh sing ngapura, sing ngampuni itu paling sulit. Ayo awake dhewe belajar. Ketika belajar saya sudah mempraktekkan. Aku nek misalnya ada kesalahan karo seseorang tetap saya minta maaf. Dan ketika orang itu mempunyai kesalahan sudah saya maafkan sebelumnya. Ini menjadi pembelajaran setelah dalam rumah tangga, di organisasi. Ini maksudnya di arisan keluarga besar Mbak. Karena ini pembelajaran kedua. Langkah-langkah. Nah makanya kalau misalnya seperti ini, kita tuh punya tema. Siapa yang punya PR di rumah, kita nanti kita sampaikan, dibahas konteksnya adalah tetap keluarga. Ruang lingkupnya, ekonomi, ya sebatas ini saja. Wih, nek menurut pandangannya Tukiman. Kadang-kadang contohnya kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain seperti yang ada di pikiran kita. Kabeh kuwi duwe kesempurnaan. Aku duwe contoh-contoh misalnya. Aku kadang-kadang ngurungi contoh karo wong-wong sing ora duwe karo wong sing duwe. Awake harus bersikap bagaimana? Aku juga tadi ngobrol sama Mas Nur. Aku nek misalnya dolan nyamane Pak Paino iki, Pak Paino wong sugih kan lah contoh Mas Giarti aja, Pak Giarti. Enggak deh, Mas Prat contohnya wae. Ini praktek dalam hidup saya. Aku nyanggone Suprat, omahe apik. Liyane apik jero. Tapi aku begitu mlebu bleng, sing tak linggih. Aku linggihne ngeper, sing eneng terase kae. Kenapa? Itu pasti secara menyeluruh wong kuwi secara tabiat manusianya kuwi sikapnya menjenuh golek wong sing rendah. Tapi nek cah cilik butuhku sing digolek linggihane sing empuk, lunjak wong tua enggak. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Sebenarnya yang tidak mampu pun itu sebenarnya dihargai oleh Allah. Orang-orang itu akan nyaman ketika duduk tempat orang yang tidak punya. Maksudnya enggak kok tempat duduk pada nyaman enggak. Aku dewe nek namu ben wong sugih. Misalnya dari Mas Andi, dari Mas apa Abah Judi ya. Ligane dhuwur lah, melorot terus. Sehingga melorot enggak pen aja enggak nyaman. Nah, berarti bersyukurlah. Dulur-dulurku kabeh sing sampean urung kanugrahan bondo donya. Wong bondo donya kuwi takdire sing kuwasa. Kuwi juga sampean ki nyenengke wong liya. Iki contone Tukiman, ning ngene Kakang. Ngene Kakang iki apa istimewanya? Wong ora duwe gedheke do bolong kono kene, tapi nyaman. Bisa enggak kita hidup ini membuat nyaman orang lain, bukan hanya diri sendiri? Dalam konteks apa saja? Jadi mulane sing tak karepe kuwi nggo daya tangkap pemikiran, cara menyikapi pola pikir. Nek adewe menyikapi pikiran sih insyaallah.
Jadi nek misale contohnya kayak aku ya ngobrol karo Mbah Parmi lah. Ini cerita nyata-nyata aja, kita nggak usah yang real-real aja. Mbah Parmi mau aku ngomong misalnya, Mbah Parmi, wong ibadah kuwi betul Pak apa ya? Misalkan kan ibadah madoh dan ibadah gue, ya itu kata apa kan itu nih. Jadi wong ngene ngapura wong gawe senenge wong ikhlas ke kesalahan wong juga bagian daripada ibadah. Jadi kadang-kadang kualik, misalnya kayak Mas Dekiman, emangnya nak kelambi ini nganggo kopiah ini pasti ilmunya agama ini pinter, belum tentu. Terus orang yang kadang-kadang kata kayak Terry misalnya, ya misalnya nganggo katok bolong, terus akhlaknya pasti jelek, belum tentu. Karena kemarin juga saya sudah ngobrol juga sama Abah Junaid, bahwasanya awal dia contoh ini nggak sah doa lah. Saya yakin almarhum Mbah Sarto itu agamanya nggak pintar-pintar amat, betul Mbah? Ini contoh real. Nyata, mungkin anak cucu ponakan kita yang di luar tuh nggak tahu siapa tuh Mbah Sarto. Ya Mbah Sarto, betul Mbah Sarto. Nah, sekarang dia Mbah Junaid ini sebagai anaknya. Oh dia tuh orang yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Orang yang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terpenting endingnya, hasil akhir. Jadi nek dia kan tinju sinetron jagoan tuh ya sing penting kan kok keri nih menangin ini. Alhamdulillah Mbah Sarto itu bagian contoh yang benar-benar luar biasa. Contoh yang bagaimana kehidupannya dia tuh nggak terlalu ngurusin urusan wong. Yang saya tahu betul Mbah. Ini Mbah Sarmo selaku adiknya. Dia itu butuhnya nyambut gawe. Misalnya dia kelakuannya elak istiqomah dewe, orang pernah ngomongin komentar wong liya. Bahkan orang berbuat sama dia pun dimaafkan, secara dia dimaafkan. Tidak pernah tukar padu. Wajar seperti itu. Apa yang terjadi ketika dia dipanggil oleh Allah? Itu sedih saya. Masih suasana setelah sholat Id, minta maaf, saling memaafkan, dia diberi Allah. Itu salah satu yang perlu kita syukuri. Bahwa di antara keluarga kita itu seperti itu. Jadi orang yang sholatnya bagus, bacaannya baik, pakai bajunya baik, belum tentu dia dijamin masuk surga. Karena surga itu bukan amal ibadah kita. Surga itu adalah ridho Subhanahu Wa Taala. Karena pernah diceritakan mungkin kalau Mas Nur yang ngaji-ngaji itu saya juga hanya mendengarkan di YouTube. Ada salah satu sahabat Nabi atau siapalah mereka yang saya ingat, ketika dia menuntut oleh Allah bahwasanya surga itu karena ibadahnya, ditanya sampai lo ibadah sholatnya berapa tahun? Taruhlah sampai nulis tidak tahun, ibadah di pol kewe sudah tahun, surganya sampai hanya 60 tahun. Tapi ketika sampai minta ridhonya Allah mungkin selamanya. Itu kalau kita bicara surga neraka. Makanya kita kalau ngaji itu bicaranya bukan surga neraka dan dosa pahala terus, kita cari ridho. Kalau Allah sudah meridhoi apa yang kita lakukan apapun itu, insya Allah. Jadi kalau orang mencari ridhonya Allah itu banyak, ngerti rining dalan disingkirke, ngerti omahe wong agek mlongo ditutup, paribasane wong ora ning omah, banyak sekali. Pertama lagi kalau bahan masyarakat yang coba, saya kira karo keluarga karo sedulur, misalnya ingin wae lah. Saiki sing ora teko arisan yo rasa nesu, maka dikandakne. Awake dia enggak pernah tahu apa dia sedang sibuk, ya kan? Belajar ngiklaske. Cemburu sosial, sing dimaksud cemburu sosial ki nek kancane dingehi awake dhewe ora greneng utawa ora penak. Itu memang penyakit. Tadi saya juga pas teko ning dolan nggone sampir enek tamu ngomong, "Iki model kok kaya sampean Mas." Meriangnya angel. Alhamdulillah, jadinya kan cerocos ngomong wae. Kan aku dibanding kalau Mas Edi. Mas Edi tapi orangnya kan diem. Enggak, itu kan karena memang enggak belum ada perlunya aja gitu kan, Mas Tengok sampai gitu. Jadi berarti salah satu ketika kita banyak bicara, bergaul, itu ada keuntungan menurut orang yang lain. Tapi justru itu berisiko. Kayak aku contoh nih, aku nih misalnya ngomong secara tidak langsung ada yang tersinggung, itu pasti. Lah saiki aku misalnya aku ngomong karo Mas Paino, nek orang ngomong kira-kira apa ngerti kekurangannya kelebihannya, apa yang harus dilakukan?
ngomong jari salah. Orang ngomong sampai nggak ngerti. Emangnya sampai dukun tanpa bicara Anda tahu kan nggak mungkin. Sama ketika di ngomongin organisasi bagi kebiasaan ya, pelajaran ya. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah di antara kita juga kita insya Allah punya generasi seperti yang dikatakan Mas Nur. Mas Nur itu sebenarnya orang yang cita-cita gagal. Gagal, produk gagal, tapi sekalipun gagal masih bisa dibenahi. Gagal yang mana? Waktu itu yang saya tahu dia tuh pengen pondok pesantren, sudah minta surat ke sana kemari. Wah, kata pasar tuh suratnya setumpuk, hanya surat permohonan keringanan. Ini asli. Nah makanya keluarga kita alhamdulillah sekarang ada Mbak Junet, ada anak saya, ada anak yang lain. Tapi bukan pamer, bukan. Dan saya yakin yang di luar pondok pesantren bisa bermanfaat. Tergantung takdir Allah dan ikhtiar usaha kedua orang tuanya. Anak itu bisa menentukan tuh tergantung orang tuanya. Nah, awake dhewe kudu ngenai contoh. Nah, ini aku ngomong ora entek supaya penak acara ini kita kembalikan kepada pembagi acara, apakah kita sharing, apakah apa yang mau disampaikan lagi mungkin ada unek-unek karena gini loh. Selama arisan ini hanya setahun ya. Enek setahun aku melok ping pindho. Pertama neng ngone Mbah Sipar, kedua nih Bapak Paino iki. Iki bas gak disengaja. Kayak biar dia pas lebaran neng ngone Mbah Sipar. Nah selama ini coba kalau ada keluhan, kalau ada ya kita enaknya ngobrol. Gimana Demes? Yang itu Demes? Yang kemarin itu gimana? Apakah kan kayak gitu gimana ceritanya? Sekarang neng doang kan dewe-dewe ceritanya kayak gitu. Bener-bener ini mah. Ya kan? Maksudnya kan bumbung keluarga ngumpul. Aku wis njaluk maaf lahir batin, ya kan? Terus keluargaku wis teko ning kene. Selama iki keluh kesah apa, tindakannya apa. Jadi aku mbok menawa, aku nak ngomong iki ora iso entek nek ngomong. Soale keluargaku kurang bahan. Tapi kan ora bener. Penake apa ada sesuatu yang harus disampaikan apa bagaimana apa terserah sampean. Yang kemarin. Nah ini gini kesepuhan beda sepuh atau yang disebutkan Mbah Sarmo dan Abah Junet